Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah pada subuh ini. Allah bangunkan kita kembali setelah melewati kematian kita, tidur kita, dan Allah beri kesempatan salat subuh berjamaah serta ta'lim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan ta'lim ini adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan kedua kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dari kajian berdahulu. Kita masih mendalilkan kajian ini tentang proses kehidupan kita yang kita alami dalam kehidupan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dari ayat ini ada 3 penggalan kisah yang menarik. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut yang sudah kita bahas. Hari ini kita bahas di poin yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan kami coba semua, ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan sebenarnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi fitnah itu dalam bahasa Arab sebenarnya adalah cobaan. Yang diserap dari bahasa Indonesia, fitnah itu kabar yang tidak benar. Secara bahasa, fitnah itu awalnya sebenarnya adalah cobaan. Maka ayatnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, jadi fitnah itu adalah cobaan yang sebenarnya. Nah, kalau fitnah di PSK pasti beda ya. Baik, ayat ini kita akan bahas ada 3 fase kehidupan yang semua orang akan mengalami. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang akan hidup pasti akan mengalami kematian. Kita sudah bahas, mudah-mudahan kita menyadari bahwa siapapun kita hari ini dengan berbagai profesi apapun itu ujungnya adalah mati juga. Jadi siapapun nggak perlu sombong, nggak perlu mempertahankan egonya, pengen jadi jabatan terus seumur hidup dan bahkan sampai nipu sana nipu sini, padahal akan mati juga ujungnya. Nah, yang hari kita bahas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ini yang kita bahas. Selama hidup nih Pak, akan Allah uji dan keburukan dan kebaikan tadi. Dan nanti pada ujungnya semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 komponen ini atau 3 S ini tadi ya, surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi proses perjalanan kehidupan kita ini semua sama Pak. Ya, pertama kita diingatkan bahwa nanti kita akan mati ujung kehidupan ini, dan ada cobaan yang akan Allah berikan kepada kita, dan nanti semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3S ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua bahwa siapapun kita itu tidak bisa lepas dari ketiga fase ini. Ya, dan kita mendalilkan ini dalam beberapa tafsir ya, yang kemarin kita sudah bahas. Karena kita bahas poin yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya,
Ibnu Abbas mendapat bahwa makna ayat ini adalah kami akan menguji kalian dengan kesengsaraan, kesejahteraan, sehat dan sakit dan semuanya. Artinya syarri itu semua hal yang buruk, khairi itu hal yang baik. Maka selalu pasangan antara sehat dengan sakit, kaya dengan miskin, halal dan haram itu semua cobaan yang Allah akan berikan kepada kita. Baru yang terakhirnya wa ilaina turja'un. Baik, kita akan fokus di ayat ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ujian kehidupan itu ada dua, syarri wal khairi. Untuk apa? Fitnah sebagai cobaan. Untuk apa? Kata Ibnu Abbas, agar lahirlah diketahui bagaimana rasa syukur dan sabar itu muncul. Jadi ayat ini, subhanallah ya, jadi kalau kita renungi, ternyata semua proses kehidupan kita di hari-hari ini, setiap hari dari pagi ini sampai nanti tidur kembali, itu semua adalah cobaan. Ya, bapak yang sehat itu juga cobaan. Bapak yang punya banyak uang, cobaan. Bapak yang sedang punya jabatan ketua RW juga cobaan. Gitu ya, maka di tangga sebelah itu sampai ingin jadi wakil ketua RW saja, itu sampai harus menipu banyak orang. Ya, ditipu lah sana sini. Bapak terus masuk kena tipu keluarganya kan. Baik, jadi ayat ini yang menginspirasi kita hari ini. Bagaimana ada cobaan itu yang kategorinya baik dan buruk. Maka Rasul SAW itu mengingatkan kita semua dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, kata beliau, nikmatani mahmudun katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang membuat kita ini sering lalai. Yang pertama as-sehat, yang kedua wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita semuanya tersadar bahwa waktu itu adalah amanah yang harus dijaga betul. Baru berasa kita tidak punya waktu sempit itu ketika sedang sakit. Insyaallah ya, kalau sakit itu kayaknya pengen cepat sembuh, pengen ke masjid. Ya, dulu ada kasus ya di dekat-dekat sini lah ya, di daerah Bekasi. Rumahnya dekat dengan masjid. Ketika sakit itu dia menangis. Habis sholat nih jamaah diajak oleh ustadznya nengok si bapak yang sakit ini. Melihat jamaah di masjid datang, dia nangis, ya Allah Ustaz, saya sedih kalau dengar azan. Ya, ditengokin lah, didoain sembuh. Tapi nggak kelihatan juga di masjid. Karena yang kemarin sedih gitu. Sampai akhirnya 3 bulan berikutnya tetangganya memaksanya masuk masjid. Setelah kaku badannya ditarik masuk masjid, disolatin maksudnya. Semoga di sini nggak ada ya. Rumahnya tidak jauh dari masjid, tapi berat banget langkahnya ke masjid. Ini kisah nyata ya. Semoga di sini nggak ada nih. Alhamdulillah ya. Yang rumahnya dekat dengan masjid itu jangan sampai lupa ada masjid di sini. Khawatirnya jalan-jalan ke Eropa nyampe, ke masjidnya nyampe. Gitu ya. Saking jauhnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan. Baik, jadi ayat ini memberikan gambaran ada 2 kategori besar ujian itu. Kategori keburukan dan kategori kebaikan. Untuk apa? Sebagai cobaan, sebagai fitnah. Harapannya untuk apa? Untuk melihat kadar syukur dan sabarnya. Maka Allah rinci itu. Problem-problem ini dirinci kembali agar kita lebih mengetahui, agar kita lebih jelas mana kategori buruk dan baik itu. Cobaannya kemudian digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, jadi kalimat ini menggunakan huruf waw, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi rincian di dalam kehidupan itu pertama khauf, ketakutan. Bapak Ibu bayangkan, ya tadi alhamdulillah kita sudah berdoa ya dengan guna silah kita, mudah-mudahan Allah ampuni bagi mereka yang wafat kemarin ya terkena bencana di Pulau Sumatera. Sudah lebih dari berapa?
800 orang yang meninggal. Tapi pemerintah belum menetapkan sebagai bencana nasional. Dulu zaman Pak Harto ketika ada banjir di NTT, zaman itu ya tahun 90-an itu, beliau langsung datang, semua pejabat disuruh turun. Nah, dan langsung membuat tanggap darurat bencana nasional. Ini nggak tahu para pejabat pun ada yang gendong beras. Saya peduli loh sama kalian, Insya Allah ya. Ada yang bilang ini ada bencana sampai ada pohon yang begitu besar bisa ditebang oleh bencana. Pohonnya besar banget tuh. Ya, silang pendapat kata Kapolri, kok ada bekas gergaji ya? Wah, ini mereka tumbang sendiri karena sudah tua. Tapi hebatnya tumbang sudah punya ukuran tersendiri. Masya Allah, ketakutan luar biasa kan? Maka cobaan pertama ini yang luar biasa. Berarti ketakutan kategori keburukan ini sahabat. Jadi kalimatnya bisyai minal khauf, ketakutan. Nah, kenapa takut ini yang menarik? Mungkin dulu pernah saya sampaikan ini di surat ke-70 Al-Ma'arij. Ya, ini sebenarnya banyak ceritanya. Al-Ma'arij itu dari awal itu sudah bicara banyak hal ya. Di ayat kelima, fasbir sabran jamila, dan bersabar kesabaran terbaik. Maka ayat berikutnya banyak bercerita. Ketika di ayat 18-nya bercerita, 19, berceritalah bahwa manusia itu innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu Allah ciptakan dengan keadaan halu. Halu'ah itu ada dua. Ya, jadi ada manu'ah dan jazua. Manusia itu ternyata Allah uji kita ini. Kenapa rasa takut itu muncul? Karena ternyata cobaan pertama yang perlu kita waspadai adalah tentang emosi. Ya, jadi takut itu adalah bagian dari emosi dasar manusia. Ada takut, ada senang, ada benci, ada cemburu, kecewa. Itu semua adalah cobaan. Dan ternyata cobaan yang kalau tadi kategori yang keburukan, yang perlu kita waspadai justru malah tentang rasa takut. Bukan tentang harta ini. Ada takut kehilangan jabatan maka dipasang algojo untuk membentengi jabatannya. Ada takut kehilangan nanti pamornya, banyak dukun bergelar kemana-mana. Gitu ya. Jadi kalau musim kampanye biasanya itu dukunnya banyak laku Pak. Saya dulu punya mahasiswa, kata dia, saya dukun politik. Wah, jadi mendukuni banyak aktor-aktor tertentu itu, kata dia, dapat berapa kamu? Lumayan sangat. Masya Allah. Jadi ada yang berani bayar ratusan juta. Padahal dia dukun politik kalau gitu. Saya bilang, saya nggak ikut-ikutan ya, walaupun kamu masalah saya nggak ikut-ikutan gitu. Masya Allah. Jadi rasa takut itu ternyata peran pertama yang dimiliki manusia. Maka hari ini banyak saudara kita yang merasa takut luar biasa di Aceh sana, dia belum bisa mana-mana karena akses terputus. Ya, mungkin kebetulan kita nanti perlu diwujudkan ya dalam bentuk bantuan karena mereka sangat membutuhkan bantuan. Ya, ada istilah tikus mati dalam lumbung. Ditebang pohonnya miliaran bahkan triliunan itu masyarakat sekarang sedang menderita. Alhamdulillah ya. Tapi nggak usah khawatir nanti wa ilaina turja'un, nanti ada pertanggungjawabannya. Di sini bisa memang enggak, saya nggak pernah buat kebijakan apa-apa. Saya nggak pernah korupsi kok, nggak pernah pegang duitnya. Nanti malaikatnya catatannya lengkap, dia narokib dan nanti catatannya lengkap, nggak bisa dihapus, nggak bisa dibusuk, apalagi diteror oleh polisi nggak bisa. Ya, alhamdulillah ya. Baik, rincian pertama yang perlu kita waspadai, ujian berupa ketakutan atau rasa takut. Dan semua orang punya, Pak. Ya, tidak hanya kita, semua orang punya. Bahkan tadi presiden yang punya banyak pasukan pasti rasa takut juga. Ya, hanya berbeda-beda orang cara mengekspresikan rasa takutnya. Ada yang takut kemudian menjadi baik, ada yang takut kemudian jadi sakit. Dalam psikologi itu ada rasa takut itu misalnya takut mati karena penyakitnya malah bunuh diri. Ya, dalam beberapa kasus gitu rasa takut yang berlebihan
bisa berubah menjadi cemas, jadi stres, bahkan bisa depresi. Dan tidak sedikit orang yang kemudian bunuh diri. Ya, di beberapa negara Eropa sekarang bahkan sudah diakomodir yang membunuh diri disiapin tempatnya, tidak hanya di Jepang. Ya, Ramadan lalu saya ada kajian online itu, ada yang dari Swedia, dari New Zealand, kata mereka, Ustaz, di sini kami itu para karyawan kalau lagi stres itu bisa ngajuin cuti 3 bulan. Stres bukan hanya hamil, melahirkan stres. Dan di sini yang banyak stres bahkan sudah ada hutan bunuh diri, artinya difasilitasi. Dan mudah-mudahan di Indonesia tidak, walaupun hutannya dijarah gitu, nggak khusus bikin hutan bunuh diri gitu ya. Alhamdulillah ya. Ketakutannya luar biasa. Rasa takut itu berubah menjadi cemas, dan dari cemas itu bisa menjadi stres atau depresi. Ada orang takut mati tapi malah akhirnya bunuh diri. Ya, dulu suatu hari pernah kedatangan tamu saya dari beliau seorang dokter, suaminya dokter spesialis penyakit dalam, istrinya ini dokter gigi itu. Istrinya itu sakit, kata dia ke suaminya, Pak, aku ini kan orang yang paling hati-hati dalam makan, dijaga gizi seimbang dan sebagainya, karena dokter. Tapi kenapa aku masih sakit? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi salahkan suaminya, Bapak gimana sih? Sesama dokter yang tahu bagaimana resep hidup sehat, sakit juga. Nah, tidak bisa menerima kenyataan, ketakutan yang luar biasa, akhirnya mengalami depresi. Insyaallah ya, dan kita tidak ada ya ketakutan ini yang menjadi pondasi dasar mengapa manusia dicoba dalam kehidupan. Ya, dan rasa takut itu dan tidak berlebihan. Ya. Yang kedua, cobaan yang kedua, kategori masih keburukan juga sebenarnya adalah khauf. Khauf itu insting rasa lapar. Jadi kalau lihat di kerongkongan kita ini ada insting. Bapak mau makan enak kayak apapun itu setelah lewat sini hilang rasanya. Gitu kan? Makan durian yang mahal, yang harganya mungkin jutaan. Saya pernah ke kota gua sini nih. Lihat saking segini itu harganya 1,3. Saya nggak pernah beli soalnya, kalau di Malaysia itu selalu dibelikan. Ternyata saking itu mahal. Biasa makan dibelikan orang, ketika lihat sendiri, masya Allah, hanya segenggam gapan ini sudah 1, sekian. Kalau kita makan enak sekalipun, itu setelah lewat sini selesai. Maka dalam teori itu ada insting naluri dari mana? Dari perut. Orang kampung saya bilang mulutnya sudah keroncongan. Apa itu keroncongan? Bunyi-bunyi kan? Wah, ada keroncongan kalau kampung saya bilang. Itu insting naik ke atas. Sirat sini, lalu ke kepalanya. Butuh makan nih. Jadi, kalau yang pertama tadi, takut itu kaitannya dengan psikologis. Yang kedua, kaitannya dengan perilaku, Pak. Maka rasa lapar itu bisa berubah menjadi jahat, misalnya mencuri, menipu gitu. Itu kan dari perut itu, naik ke atas, lewat sini, kayaknya enak tuh makanan, naik ke atas ke pikiran, baru proses di pikiran bagaimana caranya makan. Bagi orang yang beriman, melampiaskan dengan hal positif, karena ada penjelasan di surah Al-Baqarah ayat 168. Ya, makan itu dalam Islam itu 2 syaratnya, halalan, thayyiban. Yang halal dan thayyib. Halal terkait dengan hukum agama, thayyib terkait dengan hukum kesehatan gizi. Itu konsep makan dalam Islam. Nah, kalau yang tidak beriman, halal haram hantam gitu ya, yang penting makan gitu. Bahkan ketika ada ini dari mana sumbernya, itu nggak pernah ditanya gitu. Saya ingat dulu ada kawan saya tahun 99 jadi anggota dewan. Setiap pulang bawa amplop, istrinya menangis. Ambil ini uang apa? Hari pertama, bulan pertama bawa amplop masih nanya. Lama-lama nggak nanya lagi istrinya. Karena makin lama makin tebal amplop. Kata dia, kenapa ya? Istri awalnya luar biasa ya. Ini teman-teman dulu bercerita begitu. Lama-lama nggak nanya lagi tuh istri. Ya nangis-nangis, Ami ini uang apa? Jangan kau bawa uang ke rumah, uang yang haram. Tapi lama-lama kata dia, istri saya nggak nanya lagi.
amplopnya makin tebal, awalnya makin tebal, akhirnya menipis kembali. Karena tinggal cek, istrinya lebih gede lagi kan, karena dulu cek. Baik, jadi rasa lapar itu bisa berubah menjadi perilaku. Orang bisa mencuri, bisa merampok itu dengan dalih lapar. Ada orang bisa mengambil kotak amal di masjid, tangkap tuh. Kenapa kamu ngambil kotak amal? Untuk makan. Itu berarti rasa lapar yang ada dalam perutnya yang naik ke dalam kerongkongan dan sampai dipikir itu usahanya mencuri. Lalu bagaimana kalau para koruptor itu? Itu beda lagi. Kalau para pencuri berdalih untuk makan, gitu ya. Kenapa? Karena perutnya sudah keroncongan nih, naik ke atas. Orang lapar tuh biasanya kalau tidak beriman itu perilakunya jadi luar biasa. Ya, dengan berbagai macam cara. Makanya kemarin ada beberapa supermarket yang dijarah di Sumatera itu dalihnya pasti lapar. Ya, sudah dari lapar. Yang di Jakarta bilang, itu hanya medsos saja itu, nggak ada, biasa-biasa aja musibah. Yang ramai di media sosial. Bayangkan orang yang bertanggung jawab pada musibah saja mau begitu, Pak. Kita nanya, ini seleksinya jangan-jangan dulu sekolahnya nggak benar juga. Kalau dia punya empati pasti nggak mau begitu, Pak. Bayangkan yang dikasih tugas negara, digaji dari pajak kita, ngomongnya enak banget. Itu bencananya ramai jadi media sosial aja. Walaupun akhirnya minta maaf, itu kan minta maaf berarti karena ketidakmampuan dia. Bahkan yang dikasih gaji tinggi untuk urusan hutan saja, itu ditanya kalau itu nggak paham istilah-istilah hutan. Yang satu sarjana kehutanan, ijazahnya digugat. Yang satu menteri kehutanan, nggak ngerti hutan, kan parah ya. Kayaknya harus terkerang kayak. Ya, biar dicacing digugat jadi menteri kehutanan gitu kan. Karena pernah sekolah di fakultas kehutanan. Mungkin lebih paham istilah-istilah kehutanan. Maka teman-teman saya yang udah di kehutanan melihat Pak Menteri yang aneh ini, dia bingung, ya Allah, Indonesia ya, bicara hutan ini nggak kelar-kelar. Ada pimpinannya mantan, kata yang ngaku alumni Fakultas Kehutanan tapi nggak juga ngerti hutan, dan jadi pimpin bapak semuanya. Sama sekarang nggak ketahuan sudah apa. Yang satu lagi dikasih gaji tinggi, urus kehutanan juga ngerti kehutanan. Maka kemarin dewan, udah bapak mundur saja, emang kata dia enak aja mundur, nggak gampang mundur itu. Karena kalau saya duduk biasanya lupa berdiri gitu kan. Nah, dari situ perilaku muncul. Maka sebenarnya cobaan yang perlu digarisbawahi pada ayat ini ada dua sebenarnya. Terkait dengan psikologis, masalah kejiwaan nih, bicara psikologi. Yang kedua bicara perilaku. Maka tadi ya, di surat Al-Ma'arij itu sudah jelas. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia kalau ciptakan halu'a, itu ada dua, ada manu'a dan jazua. Jadi manu'a terkait dengan psikologis, rasa takut. Kemudian kedua kikir, pelit, kaitan perilaku. Ya, maka cobaan inilah yang rincian yang pertama, rasa takut kaitannya dengan emosi, kelaparan kaitannya dengan perilaku yang muncul. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melewati cobaan ini. Semua akan melewati, Pak, dan semua akan mengalami. Kalau Bapak belajar bahasa Arab ini, ada wawu dan lam di sini sebagai penguat, pasti terjadi. Ya, rasa takut itu muncul. Ya, dan rasa takut yang berlebihan tadi jadi penyakit, Pak. Ya, bisa jadi rasa takut berubah menjadi cemas. Maka penyakitnya disebut dengan anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kalau Bapak Ibu ke dokter, ya, mahnya kamu, Bapak lagi mikirin apa sih? Dokternya nanyain, lagi mikirin apa? Presiden sudah ada, gitu kan? Mahnya kamu, nih asam uratnya kamu, itu banyak dokter menyarankan, oh ini dari pikiran, ya, ketakutan yang berlebihan. Ya, makanya mesti takut ya, karena Indonesia dijamin oleh presiden. Ya, kelaparan nggak ada, orang ada MBC, MBG, makan bergizi, jadi gratis lagi itu.
Jadi nggak perlu takut. Bahkan para pemimpin selalu mengatakan Indonesia ini aman, semua sembako terpenuhi, semua aman, beras tersedia, aman, tenang saja. Tugas kita semuanya cuma satu, cari duitnya, gitu ya. Jadi semua aman, beras tersedia, pokoknya sembako tersedia. Tugas kita ini sebagai masyarakat cuma satu saja, cari duitnya tadi. Nah, gitu ya. Bagi para pensiunan ini yang repot. Sudah pensiun, gajinya pensiunnya tinggal 1,3 setelah tanggal 1 koma. Maklum, dulu dapat sekian puluh juta gitu ya. Waktu masih aktif butuh pensiun 10%-nya. Ya. Gak apa-apa, gak usah khawatir ya, ini coba. Nah, cobaan yang ketiga adalah wanaksi dalam amwal, kurang harta. Kalau yang pertama, yang kedua tadi coba terkait dengan perilaku, mohon maaf misalnya para pencuri yang mungkin nyolong di kotak amal masjid gitu ya, atau di mana itu karena selamat. Yang ketiga ini beda lagi. Para koruptor itu bukan dalilnya untuk makan anak istrinya enggak, gitu kan? Bayangin koruptornya sampai sekian triliun, buat apa? Nah, ya. Jadi cobaan yang ketiga ini kategori kebaikan, Pak. Hartanya banyak, ya, tapi masih kurang terus. Ya, makanya ada doa yang sangat indah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hafal ya? Sudah dibaca kan? Suka lah ya? Barusan dibaca ya? Iya, ya Allah, berilah kami petunjukmu selalu dalam kondisi takwa, sehat jiwanya, dan harta yang barokah, yang kaya, yang banyak duitnya. Boleh, karena salah satu cobaan itu adalah merasa kurang dalam hartanya. Ya, jadi wanak siminal amwal itu merasa selalu kurang. Ya, sudah punya 1, 2, 3, semua, masya Allah. Maka ini tabiat manusia, Pak. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menghindari. Oke, yang ketiga, yang keempatnya ini kategori masuk sebenarnya hal yang bisa masuk keburukan. Anfus, Pak. Anfus ini terkait dengan kejiwaan. Ya, rasa takut yang paling tinggi justru pada usia fase ini. Itu takut menghadapi kematian. Jadi ketakutan tertinggi itu sebenarnya adalah takut ketika menghadapi mati. Ya, maka banyak ayat cerita wakilaman orang ketika nanti nafas sudah sampai kerongkongan, Pak, itu dilihatin tentang hari depan kita, dilihatin tentang alam akhirat, alam barzah. Karena kita melewati 5 fase alam, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, nanti baru alam akhirat. Jadi wakilaman nanti kalau kita sudah sampai kerongkongan nyawanya ini sudah dilihatin, Bapak mau dikasih 1 triliun juga gak bakal mau, mau dikasih jabatan presiden juga gak bakal mau. Kenapa? Terfokusnya, oh itu akhirat nanti yang akan saya lalui. Ketakutan itu luar biasa. Maka biasanya orang menjelang meninggal itu matanya sudah gak fokus, sudah merahnya luar biasa, naik turun. Ini perhatikan kalau punya menghadapi saudara yang sedang sakaratul maut. Biasa mata naik turun ke atas gitu ya, karena sudah dibuka. Wakilah mantrok dibuka, kemudian dilihatin tuh. Ya, saya percaya betul kalau bapak saya silakan coba. Pengalaman menghadapi banyak yang mentalkini yang mau meninggal, bahkan kemarin almarhum istri saya sendiri saya alami itu. Bagaimana dari awal ada terantara alamatul maut namanya. Hanya karena kita ini baru sadar setelah nggak ada. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang alam maut itu Allah sudah tunjukkan, Pak. Karena dari riwayat 40 hari kita sudah meninggal itu sudah ada riwayat itu. Dan saya diperlihatkan ketika menjelang subuh kayak Sabtu begini, ketika sedang dimulai, kemudian dia ngomongnya aneh, ini kok ada firasatnya, tapi saya mencoba mengubur dalam-dalam itu. Ya, karena saya berharap ini hanya perasaan saja. Ya, setelah sudah saya dirawat baru
ketika meninggal baru berasa ya Allah ternyata tanda-tanda itu sudah ada sebenarnya baru sadar gitu kan. Nah itulah ya, jadi ketakutan yang paling tinggi itu menjelang kematian. Maka ujian-ujian ini yang perlu kita renungi. Dan yang kelima adalah samarat. Ya, samarat itu buah-buahan. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ya kurang bahan pokok makanan, mungkin bisa pekerjaan, mungkin bisa penghasilan, ya yang bisa menjadi cobaan. Ya, secara garis besar 5 rijan ini mewakili berbagai macam komponen problem di masyarakat, di kehidupan kita. Rasa takut itu bisa mewakili semua hal yang terkait dengan psikologis. Kemudian rasa lapar mewakili kaitannya dengan isi perut, yang orang sering mendalilkan rasa lapar itu, kemudian mendalilkan rasa lapar itu untuk berperilaku buruk. Ya, kemudian kekurangan harta itu karena memang tabiat kita manusia itu tidak pernah merasa cukup, Pak. Ya, kenapa? Ternyata ada kaitannya dengan SOP-nya iblis, Pak. Ya, SOP-nya setan gitu. Apa SOP-nya setan? Salah satu SOP setan adalah diceritakan dalam surat ke-7 ayat 16 dan 17. Kita mulai 17 akhir. Ya, pada ayat ini wala tajidu akasyarhum syakirin. Engkau akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Itu artinya mengapa kita selalu kurang hartanya? Karena dicabutnya kemampuan bersyukur, Pak. Nah, itu SOP-nya iblis. Ngerti ya? Jadi tugasnya iblis memang godain kita biar dia bersyukur, Pak. Ya, sudah dapat masuk dalam bersyukur terus. Akhirnya kalau orang Inggris bilang menjadi dresulo. Tahu dresulo? Ini bahasa Portugis. Portugal, Portugal. Dresulo itu apa ya? Dresulo bahasa mengeluh terus gitu ya. Ya. Suatu hari ada orang datang konsultasi. Alhamdulillah anak saya sudah nikah semua. Saya tinggal berdua di rumah. Tapi, nah kata tapi ini yang bahaya. Kenapa? Tapi anak saya kok kurang peduli sama saya. Saya berharap 5 anak saya itu ngasih 1 juta. Kalau setiap anak ngasih 1 juta, maka saya dapat penghasilan 5 juta per bulan. Gitu kan? Loh, Bapak dulu waktu investasi memang nggak kembali, gitu kan? Anak satu jadi dokter ini, dokter itu, semua jadi pejabat. Nah, saya bilang ya harusnya kita ini belajar merenung lah ya. Hingga saya juga termasuk orang tua, jangan pernah berpikir investasi itu untuk dikembalikan ke anak kita. Tapi ini menarik. Dalam psikologi itu ada namanya reinforcement. Jadi kalau kita menanamkan hari ini, berarti nanti akan dituai di kemudian hari. Bapak ngajarin anak itu waktu kecil tidak peduli pada orang tuanya, maka itu terekam dalam memori. Ini penting kaitan dengan memori dan kaitannya dengan nostalgia, Pak. Bahkan dalam Quran diceritakan khusus tentang hal ini. Misalnya di surat Toha ayat yang ke-6 dijelaskan tentang Rasulullah SAW itu diingatkan, ya, bukankah Tuhanmu mendapatkan keturunan yatim, kemudian diangkat. Jadi dalam psikologi Rasulullah diingatkan, kamu tuh yatim loh. Dalam psikologi itu bisa jadi penguat nostalgia itu. Nah, ada nostalgia yang terkait dengan kehidupan kita misalnya sehari-hari. Bapak pasti punya kenangan tentang nostalgia. Misalnya diceritakan nostalgianya Nabi Musa alaihissalam. Nanti dibuka pertama nostalgia beliau itu ketika sedang belajar kepada Khidir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 71. Ketika Nabi Musa berangkat mendampingi Khidir untuk belajar, setelah nyebrang di laut di sungai, kemudian perahu dilubangi. Kata Musa, kamu ini iseng banget sih, gimana perahu dilubangi? Nah, kemudian Khidir tidak menjawabnya. Ternyata ada kenangan masa lalu Nabi Musa. Apa itu? Waktu kecil pernah dihanyutkan di sungai Nil. Ceritanya ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-7. Di surat 18 ayat 71, kenangannya di surat 28 ayat ke-7. Ternyata inilah kaitannya dengan psikologi perkembangan, Pak. Jadi kalau kita hari ini, kalau ingin tahu Bapak hari ini, itu dilihat ke belakang.
Kenapa? Karena usia 0 sampai 6 atau 8 tahun itulah yang menentukan karakter Bapak Ibu semua. Maka jangan pernah berpikir nanti kalau sudah tua anak kita peduli. Kalau waktu kecil mereka nggak diajari, tidak dididik, peduli pada orang tua. Ya, maka saya bersyukur ketika 6 tahun lalu kakak ipar saya diantar ke rumah, stroke, tinggal nggak bisa duduk, hanya tertidur. Saya bilang ke anak laki saya, ayo bantu Abi gendong ke kamar mandi. Abi mandikan, dimandikan, semua dibersihkan di kamar mandi. Sambil saya kasih tahu, nak, nanti kalau Abi sudah tua, ngalami stroke kayak gini caranya ya, merawat orang tua. Itu kan kurikulum yang nggak bisa dibuat di sekolah apapun, kecuali sekolah kehidupan nyata. Ya, bayangkan dan orang stroke itu berat diangkat ternyata. Kemarin Ramadan lalu kan banjir ya, di rumah juga banjir, naik ada semata kaki itu, saya anggap masya Allah beratnya luar biasa. Ya, tapi tadi saya bersyukurnya disitulah ada kurikulum kehidupan yang bisa dimunculkan. Nah nanti kalau begini ya cara menangani kalau mendapati orang siapapun masuk Abi, siapapun kalau sudah tua, bagaimana merawat mendampingi orang stroke. Maka sebelum meninggal saya bilang kumpul anak-anak. Nanti nih kalau Umi sehat, kita akan punya 2 pasien yang stroke di rumah. Kakak ipar dan karena sudah dokter bilang ini stroke, istri almarhum. Ternyata Allah tidak berikan kesempatan untuk bersama kami setelah sakitnya itu. Kalau bilang masya Allah, merawat satu orang stroke saja itu rasanya cukup berat mereka. Tadi ya harus gendong ke kamar mandi, kakak laki-laki ya kakak ipar. Dan itulah ya tadi ada kurikulum. Masya Allah, makanya kalau tadi Nabi Musa diingatkan tentang masa lalunya. Dan masalah itu kaitan dengan usia dini. Bayangkan surat Al-Kahfi tadi ketika masalah perahu tadi lubang itu, Musa diingetin, dulu kamu itu pernah dilanjutkan di Sungai Nil. Kapan usia itu? Ceritanya di negara itu Fir'aun itu punya kebijakan kan? Semua anak bayi laki-laki dibunuh. Berarti ini usia dini masih sangat belia. Kan baru lahir ya. Kemungkinan 0 sampai sekian bulan. Dilanjutkan ke Sungai Nil. Walaupun akhirnya nanti yang menemukan istrinya Fir'aun sendiri. Tapi kisah ini ternyata dalam psikologi perkembangan fase awal usia itu yang paling menentukan. Usia 0 sampai 6 atau 8 tahun yang dalam psikologi perkembangan dikenal dengan istilah golden age, usia kemasan Pak. Maka kalau Bapak dulu ngajarin hanya pada usia ini salah, banyak istighfar. Misalnya Bapak pernah berantem di depan istrinya ketika masih kecil. Pernah nggak Pak berantem dengan istrinya di depan anaknya? Nah itu ada beban masa lalu Pak namanya. Dan itu ternyata terkait dengan siklus usia. Jadi kalau buat siklus kita pernah bahas ya, siklus itu yang diceritakan dalam surat Rum, surat 30 ayat 54. Allahu lati khalaqa min dha'fin summa bada'a dha'fin quwwa summa bada'a quwwa dha'fan wa syaiban. Kita semua di lemah ini jadi kuat dan lemah kembali. Dan ketika lemah ini itu 0 sampai 6 tahun Pak. Yang disebut dengan dha'fin itu yang paling berbahaya. Semua hal yang kita berikan kepada mereka terekam dalam memori jangka panjang. Maka jangan heran kalau hari ini kita kok kadang mudah tersinggung, mudah marah, temperamental, emosional. Itu ada rekam jejak masa lalu Pak. Dan rekam jejak itu yang bisa menentukan karakter kita hari ini adalah usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan nih, nanti kalau Bapak sudah tua nih, kalau sudah 70 ke atas, akan dikembalikan pada proses ini. Dikembalikan pada awal. Apa dalilnya? Wa ma nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala. Ya gitu. Hafal surat ini? Surat Yasin ayat berapa? 68. Surat 36 ayat 68. Wa ma nu'amirhu nunakishu. Nanti kalau kalian orang yang dipanjangkan usianya dikembalikan pada apa? Penciptaan awal Pak. Maka jangan heran kalau nanti Bapak sudah tua itu jadi baper, pengen caper, gitu kan, cari perhatian.
di rumah tinggal berdua, sudah pensiun. Bapaknya dulu jadi pejabat, akhirnya istri jadi sasaran. Karena biasanya nyuruh-nyuruh di kantor dulu, gitu kan? Ibunya bosan juga, wah ini aki-aki apain gitu kan? Nah, maka biasanya di rumah kalau sudah pensiun, anak sudah bisa semuanya, rumahnya apalagi besar, bapaknya malah jadi pejabat, maka terkena penyakit power syndrome. Ya biasa nyuruh-nyuruh, mah kopi. Biasa nyuruh di cover kopi gitu ya, disuruh-suruh. Suaminya pun mengalami penyakit namanya kesepian dan kebosanan. Gitu ya. Kenapa? Karena bapaknya mengalami fase 4D. Dia lagi. Di kasur kamar ketemu dia, ruang tamu ketemu dia, di dapur ketemu dia, keluar rumah sedikit ketemu dia juga. Gitu kan. Waduh, D4 itu. Dia lagi, akhirnya bosan. Dulu berdua waktu baru nikah indahnya luar biasa, gitu ya. Dynamicnya berdua kan, yang lain pada kontrak sama kos gitu ya. Nikah sekarang berdua juga, kami setelah 30 tahun menikah sendirian di rumah, akhirnya rasa bosan muncul. Ingin saya ceritakan bahwa kalau kita sudah melewati, kalau sudah tua, anak sudah tua, ingatkan cucu kita nanti, anak kita sudah nikah, nah ada fase pendidikan yang sangat penting dilihat, diperhatikan, 0 sampai 0,8 tahun. Karena usia ini terekam memorinya yang baik itu atau yang buruk itu terekam, tersimpan dalam long term memory, memori juga panjang. Kalau yang baik, alhamdulillah, yang buruk itu yang baik. Maka kenangan kedua Nabi Musa, Bapak Ibu, setelah tadi pertama tentang perahu dihanyutkan dengan sungai kaitannya dengan media air dan transportasi air itu. Yang kedua diingatkan Nabi Musa ketika suatu hari Khidir membunuh anak yang ditemui. Nabi Musa protes, kenapa kamu bunuh orang yang tidak berdosa? Ternyata Nabi Musa pun punya kenangan masa lalu, pernah membunuh orang. Dicatat dalam suatu Al-Qasas tadi, suatu berapa ayat ke-15-nya. Nabi Musa pernah membunuh orang. Ya, jadi di Al-Kahfi dari cerita, ya, kemudian di 74-nya, kemudian di surat Al-Qasas ayat 15 cerita Nabi Musa pernah membunuh orang. Itu artinya ada kenangan masa lalu sebenarnya yang harus bisa menjadi barometer. Ya, kalau yang buruk jadi pelajaran harusnya. Nah, maka tadi ya, yang mau mendidik anaknya yang mungkin dulu salah, istighfar lah ya, nanti benar tidak dilakukan yang sama. Ya, ketika kita sudah tua, ya sangat rentan gitu ya, jiwanya sedang goncang, apalagi sudah tua pasti yang dipikirin mati. Kalau sudah tua mau ngapain lagi coba? Mau jadi muda lagi? Gak mungkin. Tadi ya siklusnya kan dokfin, kuat, dokfan, sudah selesai, lemah kembali. Siapapun mau duitnya sekian triliun pun nggak bisa nyogok malaikat kan, untuk mudah kembali. Ya, makanya kita dikatakan dengan Quran di surat 59, ya, surat Al-Hasyr ayat 50, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat 59 ayat 18 Al-Hasyr. Beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam setiap diri kita ini persiapin nih untuk besok-besoknya. Jangan lupa ini sudah tua, malas ke masjid, masya Allah. Pengen masuk surga lagi. Gimana coba? Ini sudah tua, mau masjid nggak mau, ibadah nggak mau. Doanya Allah, aku pengen masuk surga, ibadah nggak mau. Ya, kalau orang kampung saya bilang, pala lempeang, mau mau masuk surga tapi nggak mau ibadah, gitu kan? Maka bersyukurlah yang hari ini ada di majelis ini, semoga Allah kuatkan azam kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, jadi 5 cobaan ini sebagai turunan, ya. Maka cobaan itu sebenarnya kalau nanti kita yang lihat selama hidup akan dicoba itu tadi, cobaan itu ujian dalam bentuk keburukan tadi ya, bisyarri, ujian berupa kebaikan, khairi. Untuk apa? Menghadapi ujian dengan bijak. Ya, jadi ada
ujian yang Allah berikan. Pertama, ujian dalam bentuk keburukan. Ada dua ya, ada kesulitan dan tantangan, ada kesedihan dan kehilangan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin lihat ujian dalam keburukan itu kesulitan dan tantangan. Kesulitan itu membantu kita itu sebenarnya membangun kesabaran. Kenapa ada kesulitan dalam kehidupan? Karena memang kita dilatih bagaimana mengembangkan kesabaran, ketabahan, dan kemampuan problem solving, jalan keluar dalam menghadapi masalah. Jadi kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan, kita nggak tahu bagaimana cara menghadapi masalah. Maka kadang-kadang anak kita juga perlu diajari, ya kenapa ada kesulitan, kenapa ada tantangan. Saya masih mengalami, Pak. Semalam anak saya masih LWA ya dari sekarang saya kuliah. Kata dia, Abi, ini apakah kamu sudah meninggal ya? Kok doa aku nggak dikabul ya? Masya Allah. Jadi dia masih berpikir karena uminya sudah meninggal, dia minta bantu doa. Aku minta doa bantu sama siapa? Umi udah nggak ada. Masya Allah. Jadi masih bertanya soal kenapa Umi harus meninggal dulu sih gitu. Nah, saya bilang kesulitan itu kan, itu memang kenapa Allah berikan kesulitan? Karena Allah ingin kita ini belajar bagaimana mengembangkan kesabaran, ya, ketabahan, kemampuan jalan keluar. Kalau enggak, bahaya nanti. Maka hari ini banyak anak-anak yang udah rapuh dan stres karena kurang dapat pelajaran bagaimana harusnya kita menghadapi tantangan. Yang kedua, kesedihan dan kehilangan. Ya, jadi ini kan jadi kalau orang bilang garwo itu, orang Inggris bilang garwo ya. Garwo itu sikaran nyawa. Istri itu separuh nyawa orang. Saya ngalami Pak, nyata emang luar biasa. Tapi dari situ saya kemudian membangun bagaimana kesadaran. Apa nanti kalau yang sudah gak ada istrinya baru berasa pentingnya istri itu setelah gak ada. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang suka ngeselin, tapi tiba kalau gak ada baru berasa. Masya Allah ya. Sulit untuk move on gitu. Saya ngalami itu, Masya Allah. Apalagi kalau malam Sabtu gini, ya kenangannya indah luar biasa, sehingga sulit merupakan dia yang sudah di sana. Jadi kesedihan itu dan kehilangan itu memang membantu manusia untuk mengembangkan empati, kasih sayang, dan kesadaran. Ya, salah itu bagaimana sekarang anak saya itu mereka mulai empati dengan saudaranya lain. Dulu kalau disuruh sholat itu butuh waktu berapa kali sholat. Sekarang dengan satu tombol mereka sudah sadar. Oh ternyata begini. Hikmah yang luar biasa setelah meninggal ternyata lebih mudah disuruh ibadah, disuruh belajar. Saya bilang tinggal absen, sampai belum sholat jamaah, sampai belum baca Quran, gampang. Dulu, Masya Allah, nah baca Quran, iya, nah sholat iya. Subuh kadang-kadang itu jam 3:30 saya matikan AC-nya itu, begitu dia lagi masih tidur. Nggak kira-kira sudah ada, sudah bangun udah duduk katanya, ada yang tidur lagi. Komat baru tuh, karena kalau komat biasanya agak kenceng otaknya. Sholat, gitu kan, nah baru berduduk banget. Itu anak Masya Allah. Dan sekarang lebih mudah. Jadi cukup tombol satu, mereka sudah bangun. Ini ternyata ada kesedihan dan kehilangan itu bisa menimbulkan empati, kesadaran dalam kehidupan, Masya Allah. Maka hikmahnya gitu ya. Oh sudah habis waktunya ya. Baik, karena sudah habis waktunya, intinya gini, bahwa kita harus sadar semua ujian kehidupan itu menguji keburukan dan kebaikan. Ya, keburukan itu ada kesulitan dan tantangan, kesedihan dan kehilangan. Dalam kebaikan itu kesenangan, kebahagiaan, kesempatan dan peluang. Maka menghadapi ujian dengan bijak, ya, menerima dengan sabar, mengambil pelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Kesimpulannya bahwa ujian kehidupan untuk manusia sebagai cobaan itu ada dua tadi, keburukan dan kebaikan dengan 5 rinciannya. Sementara ujian keburukan itu di surat 21 tadi ayat 35. Apa harapannya? Agar terbangun rasa syukur, kemudian bagaimana agar memiliki sikap sabar. Jadi kalau kita ingin sabar, maka perkuatlah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat ya, selalu baca doanya, jangan lupa iringi dengan doa syukur dan sabar. Doa syukurnya apa?
Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Masih hafal doanya? Kalau belum hafal, catat. Tolong baca doa ini, terutama yang sudah merasa tua. Kenapa? Modal besarnya ini syukur. Ya, surat apa tadi? Surat apa? Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Catat ya, nanti bulan depan kita ujian. Doa syukurnya jangan lupa. Ini penting, Pak. Setelah masuk puasa 40 tahun, jangan lupakan doa ini. Ya, apalagi sudah merasa tua, Pak. Merasa tua. Tadi doanya ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Hafalkan, baca, dan tolong baca, hafalkan doa ini. Tidak hanya dihafalkan, tapi dibaca. Habis sholat minimal sehari sekali. Apa? Doa ini untuk sugesti agar kita bisa bersyukur. Ya. Yang kedua, doa agar bisa sabar. Kalau Bapak sedang punya problem, ingin jalan keluar, maka doanya Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Hafal? Di surat apa tadi? Lupa juga. Catat ayatnya ya. Nanti kita ujian. Surat kedua Al-Baqarah ayat 250. Itu untuk menghadapi, sabar menghadapi cobaan. Tapi yang paling penting sabar menghadapi kematian. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan matikan dalam kondisi beragama Islam. Apa doanya? Hafal ya, catat ya kalau belum hafal. Surat ke-7 ayat 126. Ya. Jadi karena semua cobaan itu, kehidupan itu untuk melihat dua, rasa syukur dan sikap sabar. Tadi menurut tafsir Ibnu Abbas ketika menafsiri surat Al-Anbiya ayat 35. Insyaallah ya. Ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan dibaca ya Bapak Ibu, hafalkan dari doanya. Pertama doanya dalam surat 46 ayat 15, yang kedua doanya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 250, dan surat ke-7 Al-A'raf ayat 126. Doa tentang sabar dibaca, jangan sampai lupa, karena kita butuh itu. Satu, butuh syukur dan bisa sabar, apalagi sabar menghadapi kematian tadi, agar Allah takdirkan kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikian, silakan kalau ingin bertanyakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Ada ya? Waalaikumsalam. Ujian pencobaan itu ada yang mengatakan kalau ujian itu hal yang buruk, sedangkan cobaan itu hal yang baik. Benar itu? Iya. Bukan. Yang dimaksud itu keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ini. Jadi kan ayatnya wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami akan menguji ya dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi fitnah itu artinya adalah cobaan. Jadi buruk, baik dan buruk itu ujian yang dijadikan sebagai cobaan kehidupan. Tadi punya uang banyak, nggak pernah kesusahan, jabatan tinggi, semua luar biasa banyak hartanya, itu juga cobaan. Banyak harta, cobaan. Kurang harta juga cobaan. Sehat, cobaan. Sakit juga cobaan. Senang, cobaan. Sedih juga cobaan. Tadi maka dalam tafsirnya dikatakan bahwa semua hal menafsir ini Ibnu Abbas itu semua kesengsaraan itu cobaan, kesejahteraan juga cobaan. Apalagi sehat, sakit, pasangannya tadi ya, kategori baik dan buruknya itu tergantung dari pasangan itu. Maka
yang dimaksud dengan cobaan adalah bentuk ujian kategori buruk dan kategori baik. Jadi semuanya itu Pak ya. Jadi semua syarri tadi juga khairi itu semua sebagai fitnah, sebagai cobaan. Jadi semua ujian. Gitu Pak. Sedang diuji, sedang coba. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia antara ujian dengan cobaan dianggap sama, serapan bahasanya. Oh saya sedang diuji nih, atau saya sedang dicoba gitu ya. Pada dua kalimat dalam bahasa Arab yang berbeda. Jadi nabla itu dari nabba itu artinya ujian. Sementara fitnah itu cobaan. Ya, jadi ini perbedaan bahasa. Karena 50% bahasa Indonesia itu bahasa serapan, bahasa asing, termasuk dari bahasa Arab. Sehingga kadang-kadang kita sulit membedakan. Di bahasa Indonesia itu banyak bahasa Arab yang masuk. Kata-kata iklan, masyarakat, adil, itu semua dari bahasa Arab. Diserap dalam bahasa Indonesia, akhirnya sepadannya hampir sama antara ujian dengan cobaan. Padahal dari ayatnya nablu ya menjadi cobaan, menjadi ujian, kemudian fitnah menjadi cobaan. Nah fitnah di bahasa kita apa? Kamu fitnah ya? Wah, itu berarti memberikan informasi yang tidak benar. Nah ini sebenarnya perbedaan bahasa yang tadi secara bahasa Indonesia memang kita banyak bicara bahasa asing yang kadang-kadang fitnah tadi memang banyak komponen bahasa katanya, tasrifnya memang. Nah maka ada kalimat yang diambil fitnah itu maknanya adalah cobaan, ada maknanya adalah sebagai berita yang tidak benar atau informasi yang salah. Ya bukan hoax ya. Lain lagi nanti bisa jadi hoax lagi nih. Yang beda dengan hoax. Ya, hoax itu juga dikategorikan sebagai fitnah dalam bahasa Indonesia, berita bohong. Gitu ya. Jadi sebenarnya ujian itu tadi ya, kata Quran, ujian itu hal yang buruk, hal yang baik. Dan dua hal ini itu sebagai cobaan. Jadi coba dalam kehidupan tadi, pokoknya ujian-ujian yang tadi orang kita sakit, kita susah, kita senang, itu semuanya adalah bentuk ujian yang tadi diserap dalam bahasa Indonesia dengan kosakata yang hampir sama antara ujian dengan cobaan. Saya sedang mau ujian nih, saya sedang coba nih, kira-kira gitu ya, gitu Pak ya, pada alam Islam. Kalau orang kafir dengan orang mukmin sama? Oh beda. Kalau orang mukmin itu dicoba itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Tapi kalau orang kafir itu bencana apapun itu sebagai azab. Perbedaannya gitu. Kalau bagi orang beriman, cobaan itu kalau berimannya maka dia sebagai tazkirah, peringatan keras. Ya, tapi bagi orang yang tidak beriman maka musibah itu sebagai azab. Ya, maka bersyukurnya kita beragama Islam. Kena musibah itu bahkan ada yang tenggelam, itu bisa dikategorikan mati syahid. Kenapa? Karena saya termasuk berantem nih, ada perampok datang ke rumah, kemudian dia meninggal, mempertahankan hartanya itu juga dikategorikan mati syahid. Pahalanya ya, bukan syahidnya. Nah, itu karena Islam itu kalau orang kena musibah itu terkait dengan peringatan. Ya, ada musibah peringatan karena di surat Al-Anfal itu dijelaskan bahwa tidak semua musibah itu menimpa orang yang mukmin saja, orang kafir saja, mukmin kan. Di Aceh tidak ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu semuanya juga. Tapi kalau muslim, musibah apapun itu bisa menjadi ladang pahala Allah ampuni dosanya. Nah, itu bedanya, Pak. Ya, maka apapun yang kita hadapi itu, kalau kita pasrah, kalau kita tunduk pada Allah, itu bisa menjadi wahana pahala dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya, itu musibah yang diberikan pada kita. Baik, ini barangkali ya Bapak Ibu karena ada kegiatan nanti siang, ada kegiatan di Sukabumi, mudah-mudahan di kampus itu di Sukabumi. Mudah-mudahan Allah pancarkan semua kegiatan hari ini ya. Dan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita lanjutkan bagaimana musibah, bagaimana menghadapi musibah ini, bagaimana ada cobaan ini yang nanti mudah-mudahan Allah
ridhoi untuk dipelajari. Dan ini berarti pertemuan terakhir kita ya Pak, di 2025. Kita akan berpisah. Ini pertemuan terakhir kita di 2025 gitu saja. Insya Allah bertemu lagi tahun depan jika Allah izinkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.